Bapak Ibu, dikatakan bahwa bekerjalah kalian seolah-olah akan hidup 1000 tahun, dan beribadahlah kalian seolah-olah akan meninggal dunia besok pagi. Bapak Ibu, ini ditafsirkan oleh para alim ulama. Itu ternyata tafsirannya begini: dalam menyikapi kehidupan dunia, kita santai saja. Kita santai saja, karena masih ada waktu yang sangat panjang. Nggak selesai hari ini, ya santai saja, dikerjakan besok. Namun kalau urusan agama, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seolah-olah waktu itu sedikit. Seolah-olah besok pagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipanggil oleh Allah. Sehingga sungguh-sungguh, kalau beribadah sungguh-sungguh, bekerja ini santai saja, menurut kemampuan kita. Namun kalau untuk masalah agama, masalah ibadah, kita upayakan betul-betul seolah-olah besok pagi sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau tafsir ulama ahlul hikmah. Tafsir ulama ahlul hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ketika porsi ibadah kita kepada Allah itu semakin banyak, justru urusan-urusan keduniaan kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi untuk berkhidmat mengantarkan rizki kepadanya. Ada sebagian orang itu yang bertumpus lungus mengejar-ngejar rizki, namun ada sebagian orang itu yang justru rizki itu dengan terhina-hina mendatanginya. Dan itu ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, orang-orang tajrid atau orang-orang yang dikejar-kejar oleh rizki itu ternyata dia berlari menuju sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mudah untuk mengatur seluruh makhluknya untuk bisa berkhidmat kepadanya. Ini rumus. Kita belajar lagi untuk senantiasa mengisi kesibukan kita dengan amal ibadah sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti justru akan disampaikan oleh Allah di maqam tajrid ini. Maqam tajrid itu ya seluruhnya berkhidmat kepada dirinya, karena ia berkhidmat, beribadah, mengabdi kepada Allah dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi dambaan kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan ketenangan di dalam beribadah. Ini menjadi bagian daripada dambaan kehidupan kita hidup di dunia. Rumusnya satu saja: istiqomah di dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Nanti urusan-urusan keduniaan kita itu ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menjadi budak dunia. Kita tidak menjadi budak dunia, tapi dunia bisa kita taklukkan untuk berkhidmat kepada kita, karena visi misi kita beribadah, mengabdi kepada Allah dan berkhidmat, memberikan pelayanan terbaik untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah bahagianya ketika orang sudah sampai di maqam tajrid. Alangkah bahagianya, alangkah mulianya orang yang sudah
sampai di makom tajrid, sehingga di dunianya dirasakan berbagai macam keberkahan yang Allah berikan. Itu baru di dunia. Orang yang akan dicalonkan masuk ke dalam surga itu setidaknya di dunianya sudah bisa merasakan hawa-hawa surga berupa ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu sudah bisa dirasakan di dunia. Sebagaimana ketika kita berjalan ke utara menuju pegunungan Merapi sana, sebelum sampai ke pegunungan, baru sampai ke Kaliurang di sana, itu sudah terasa hawa-hawa kesejukan. Begitu juga dengan orang yang di akhirat nantinya akan dicalonkan oleh Allah menuju ke dalam surga, setidaknya di dunianya sudah bisa merasakan hawa-hawa surga. Namun sebaliknya Bapak Ibu, orang yang amalannya mendurhakai Allah, hari-hari berbuat maksiat sebelum bertobat ini sebelum masuk ke dalam neraka, ini sudah merasakan hawa-hawa panasnya neraka. Hawa-hawa panasnya neraka. Di dunia terasa sempit, hatinya terasa sempit. Kemudian masalah-masalah bertubi-tubi, nggak ada solusi. Keluarga congkrah terus, seolah-olah hawa-hawa neraka sudah dirasakan di dunia. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, ini menjadi rumus. Kita berusaha sekuat tenaga di dalam ibadah, nanti Allah akan tata kehidupan kita, sehingga kehidupan kita, kehidupan keduniaan kita akan santai kita menjalani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha